Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu pemaparan materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Ari Rijanti MPD dengan judul Pembelajaran Kreatif Anak Usia Dini di Masa Pandemi. Sebelum itu, izinkan saya untuk membaca CV singkat dari narasumber kita yang kedua. Nama Ari Rijanti MPD, tempat tanggal lahir Bogor, 1 Maret 1980, alamat Palsi Gunung, RT 9, RW 2, nomor 96, Cimanggis, Depok. Pekerjaan dosen tetap pendidikan Islam anak usia dini, Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah, Jakarta. Guru Sekolah Dasar Indonesia Heritage Foundation. Pengalaman yang beliau miliki yaitu sebagai Kepala Sekolah dan Guru TK Kabika, Kepala Sekolah dan Guru TK Kunang-Kunang, Guru TK Highskop Kuningan, Guru Playgroup Kindi Club Rawamangun, Guru TK ABC Kids Cibubur, dan tim founder Kaki Kecil. Nomor handphone 0812 9829 425. Email rijanti2902@gmail.com. Baik, langsung saja kita simak materi yang kedua. Kepada Ibu Ari Rijanti MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Indah atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu masih aktif? Ibu bapak, ada bapak? Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua masih semangat. Ibu, kita ini yuk renggang-renggangkan dulu tangannya. Tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Wulan yang luar biasa. Subhanallah, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Yuk Bu Indah bisa bantu ya. Saya lepas mikrofonnya dulu. Yuk kita rentangkan tangannya ke depan Bu. Aduh, biar ya diangkat tangannya Ibu, biar balikan lagi. Semangat. Sebelah kanan. Big Bu. Sebelah kiri. Aja deh. Oke, terima kasih. Nah, silakan Ibu lihat dulu ke benda lain selain laptop. Nanti saya akan hitung sampai 20 detik. Siap ya, Bu? 1, tapi jangan lihat Shopee ya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Baik Ibu, siap. Silakan kembali lihat ke monitor. Sudah jelas suara saya ya Bu? Berikan jempolnya kalau sudah jelas. Beri jempol ya. Alhamdulillah. Gimana Indah? Sudah jelas semua? Sudah jelas. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Saya izin share screen ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini, pagi ini saya berkesempatan untuk sharing seperti yang tadi Bu Wulan bilang, mungkin berbagi pengalaman, berbagi ide yang insya Allah nanti bisa bermanfaat untuk Ibu dan Bapak semuanya. Dan di sini juga saya ucapkan terima kasih nih. Tadi saya lihat di chat peserta ada yang dari Timika Papua, ada yang dari Tegal, Ternate, dari Bogor, Jakarta, Depok dan sekitarnya, kemudian dari Medan. Banyak sekali terima kasih atas antusias dan partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, baik. Saya langsung ya Bu. Tadi oleh Bu Wulan sudah dijelaskan nih tentang bagaimana sih kita seharusnya menjalin atau ya sekarang ini kan sedang pandemi ya. Mau tidak mau memang pembelajaran itu harus kita lakukan lewat rumah. Dan lewat rumah itu memang banyak sekali gangguannya Bu. Nah untuk sesi ini saya akan berbicara sebagai dua sisi. Yaitu sebagai sisi seorang orang tua dan juga sebagai sisi seorang guru. Di mana memang luar biasa effort orang tua di rumah dalam membimbing Ananda di rumah. Juga luar biasa effort guru-guru, terutama guru PAUD, yang saya tidak bisa bayangkan ketika kita harus Zoom dengan anak-anak di rentang usia 3 sampai 6, misalkan 2 sampai 3, bahkan ada yang usia 2 sampai 3. Seperti itu, dan menciptakan kegiatan kreatif yang memang kita tujukan untuk mereka. Itu adalah memerlukan effort yang luar biasa. Nah, kali ini saya akan share tentang pembelajaran kreatif AUD di masa pandemi. Nah, tadi juga sudah dipaparkan oleh Bu Wulan bahwa cara belajar itu kita harus melihat dulu nih, Ibu Bapak Guru dan Bunda sekalian,
kalau kita ingin menciptakan suatu pembelajaran dari rumah, ingat bahwa customer kita ini adalah anak-anak. Jadi memang anak-anak ini tidak bisa kita harapkan untuk rentang konsentrasi yang misalkan, ayo diam, pokoknya dalam 1 jam, diam. Tidak bisa seperti itu. Kita harus ingat juga bahwa yang pertama, anak-anak adalah pembelajar yang aktif. Jadi memang mereka masih mengeksplor semuanya. Lalu yang kedua, mereka masih belajar melalui sensori atau panca indera. Mereka masih menggunakan semua panca inderanya. Mereka akan menyentuh, mereka akan mencium, mereka akan merasa, melihat, dan semuanya. Mereka menggunakan semua panca inderanya. Itu yang harus kita canangkan juga. Lalu yang ketiga, mereka sudah bisa membangun pengetahuannya sendiri. Jadi, betul tadi yang seperti Bu Ulan bilang, ayah bunda, orang tua, dan guru, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Bahwa apa yang akan masuk ke anak, golden age, ini mereka, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, itu akan mudah sekali untuk mereka serap. Lalu yang keempat adalah berpikir melalui benda konkret. Nah, usahakan kalau mungkin kita sedang pembelajaran offline, ini akan mudah kita lakukan dengan memberikan mereka benda konkret yang bisa mereka explore. Seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, sebelum saya lanjutkan, ya Bunda, mohon maaf kalau dari saya banyak background, itu bukan settingan, tapi itu juga salah satu, jujur bagi saya sendiri sebagai guru, itu adalah kendala yang saya hadapi setiap hari ketika kita bekerja dari rumah. Entah itu ketika kita mengedit video, ketika kita membuat video untuk pembelajaran, maupun ketika Zoom seperti ini. Nah, itu adalah kendala teknis yang memang tidak bisa kita hindari ketika kita bekerja dari rumah. Baik, saya lanjutkan ya Ibu dan Bapak. Di sini menurut Peter Klein, jadi bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan itu? Saya ambil dari Peter Klein dalam bukunya Everyday Genius yang mengatakan bahwa learning is most effective when it's fun. Learning is most effective when it's fun. Jadi pembelajaran itu akan sangat efektif ketika dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Sama seperti kita offline sebenarnya ini untuk Bapak Guru, ketika aura kita sedang negatif, contohnya misalkan dari pagi ini motor mogok, mau berangkat kerja, ke sekolah motor mogok, udah nggak bisa diapa-apain, bengkel jauh, harus dorong. Tiba-tiba di sekolah ada anak-anak yang, Bu Guru, kaos kaki saya di mana? Ibu kangen nggak dengan suara itu, Bu? Kangen ya? Ini sudah hampir 8 bulan, kita tidak mendengar suara-suara itu. Nah, ketika emosi negatif yang kita bawa dari jalan menuju sekolah, itu otomatis akan mempengaruhi aura kita di sekolah. Nah, itu gunanya adanya partner kerja kita. Di kelas itu ada 2 guru. Jadi ketika kita masih butuh menenangkan diri, ada guru lain yang bisa menghandle dulu. Nah, pembelajaran yang efektif itu harus menyenangkan. Betul, guru TK ini banyak yang ceria-ceria. Guru TK harus ceria, betul sekali. Karena anak-anak ini tidak bisa dekat dengan kita. Anak-anak ini masih menggunakan feeling-nya. Jadi ketika ibu memaksakan diri untuk happy, anak itu akan merasa ini bukan bu guru saya, dan dia akan beralih ke yang lain. Jadi memang kita harus memberikan aura yang positif kepada anak-anak. Nah, di masa pandemi ini, sudah 8 bulan ya Ibu Bapak, Ibu Guru sekalian, ini adalah, saya tidak akan bilang ini mudah gitu, bahwa pembelajaran dari rumah itu banyak sekali kendalanya. Pertama dari kendala device. Jujur device saya juga sudah mulai ada gangguan. Handphone sudah mulai penuh, Google Drive saya sudah mulai penuh, itu adalah kendala teknis. Kemudian dari segi mental kita sebagai orang tua, sebagai guru yang sudah mulai jenuh. Nah, ini dampak dari corona. Nah, ini di sini saya juga akan share sedikit bagaimana caranya untuk mensiasati pembelajaran daring dari rumah. Nah, biasanya kita melakukan pembelajaran dari sekolah dengan anak-anak, bertemu anak-anak, mendengar celotehan yang, Bu Guru, kaos kaki saya ketinggalan. Bu Guru, saya nggak pakai kaos kaki karena masih dicuci. Bu Guru, air saya tumpah dengan kondisi air yang sudah bertebaran kemana-mana. Kemudian, Bu Guru, saya nggak bisa nulis angka 1 dengan seperti itu. Bu Guru, saya mau BAB tapi maunya sama Bu Guru. Nah, itu kangen kan Bu sama suara-suara itu? Bu Guru, saya nggak mau makannya di rumah aja, sedangkan waktunya masih lama, masih seperti itu. Kemudian kita harus beralih kepada, di mana interaksi ini banyak antara kita bisa memberikan penenangan kepada anak secara langsung, kita bisa menyampaikan pelajaran secara langsung, tiba-tiba kita harus menggunakan gadget lebih banyak, di mana yang tadinya gadget ini sangat kita batasi.
Tapi sekarang anak-anak justru harus terpapar oleh itu semua. Gadget ini, laptop, handphone, seperti itu. Bahkan saya, di sini ada keponakan saya yang sudah SD, itu pembelajarannya dari pagi sampai jam 12. Walaupun itu memang sistemnya mereka bukan tatap muka seperti ini, tapi memang ada penumpukan tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan hari itu juga. Seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, itu kan terpapar waktu gadgetnya lebih lama, lebih panjang. Yang tadinya mungkin ibu-ibu di rumah sudah men-setting waktu gadget anak itu hanya 1 jam. Malam atau di minggu malam. Nah, tapi karena masa pandemi ini, jadi memang mau tidak mau kita menggunakan HP dan juga laptop. Itu menjadi sarana pembelajaran sekarang. Nah, berikut juga akan saya sampaikan, Ibu Bapak sekalian, berikut pemaparan dari WHO tentang screen time anak-anak. Ini saya kutip dari American Optometric Association. Jadi ini merupakan dokter anak yang mengatakan bahwa pada usia 0 sampai 2 tahun, anak-anak itu belum boleh terpapar oleh laptop dan handphone atau sebagainya. Mungkin kalau kita biasanya sama neneknya ya 0 sampai 2 tahun video call, tapi kan itu jaraknya tenggat waktunya juga tidak terlalu lama. Kemudian untuk anak usia 3 sampai 4 tahun, waktu screen time mereka adalah 1 jam, tidak boleh lebih dari 1 jam. Ini menurut WHO. Nah, sekarang saya juga akan share screen time yang diberikan oleh IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ini saya kutip juga dari Parent Story. 0 sampai 2 tahun sama dengan dari WHO tadi bahwa belum memiliki screen time. Kemudian 2 sampai 3 tahun boleh memiliki screen time tapi kurang dari 1 jam, tidak boleh lebih dari 1 jam. Kemudian untuk anak usia 3 sampai 6 tahun, screen time-nya adalah 1 jam, kurang lebih baik, tidak boleh lebih. Kemudian 6 sampai 12 tahun 1,5 jam untuk screen time-nya. 12 sampai 18 tahun itu 2 jam untuk screen time-nya. Jadi itu adalah waktu-waktu di mana anak-anak boleh menatap laptop, handphone secara langsung. Jadi untuk ibu bapak yang mungkin di sekolahnya masih ada untuk anak usia 6 tahun tadi screen time-nya masih lebih dari 1 jam, mungkin bisa dievaluasi untuk pembelajaran berikutnya. Seperti itu. Nah, tadi kan saya juga sudah meminta ibu bapak untuk menatap benda lain selama 20 detik ya ibu. Nah, ini adalah komponen dari postur yang baik ketika melihat komputer. Jadi ada aturan 20, 20, 20. Di mana kita setiap 20 menit kita istirahat, mengistirahatkan mata, karena mata ini tidak baik untuk terpapar cahaya langsung dari laptop yang terlalu lama. 20 menit diistirahatkan, kita dengan melihat benda sejauh 20 kaki, atau sekitar 6 meter, dan selama 20 detik. Jadi setiap 20 menit kita istirahatkan, kita menoleh ke benda yang lain. Ingat ya ibu-ibu, jangan menoleh ke Shopee, karena Shopee masih di handphone. Jadi itu masih screen time gitu. Jadi kita lihat, misalnya kita lihat benda apa, sedang bikin video, oh ini berjam-jam, kita lihat ke anak dulu, 20 detik, seperti itu. Jadi kita istirahatkan mata kita. Dan jangan lupa untuk berkedip, karena terkadang terlalu lama kita menatap, kita terfokus dan lupa untuk berkedip. Nah itu juga untuk kesehatan mata. Nah biasanya itu terjadi sama anak-anak. Di beberapa kasus di sekolah saya sudah ada beberapa anak yang memang mengalami gangguan mata. Entah ini memang sudah dari awalnya memang ada gangguan mata atau memang selama masa pandemi ini karena terpapar terlalu lama dengan gadget, dengan cahaya saya ini. Bisa jadi juga memang sudah ada lalu terstimulus dengan seringnya mereka menatap si screen. Jadi memang sudah ada yang mulai meradang, menjadi merah, sudah seperti itu. Nah, tadi juga Bu Wulan sudah memaparkan ya bunda-bunda, ini untuk ayah bunda nih dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim, ayah bunda luar biasa. Saya kalau lihat kakak saya mengajarkan anaknya itu dari yang seperti malaikat, lalu tiba-tiba, loh saya balik lagi, dia udah marah-marah seperti itu. Nah seperti itu ya bunda. Jadi memang kita tidak bisa memaksakan, tadi juga Bu Wulan bilang bahwa jangan dipaksakan, ya sudah, tapi ya balik lagi bahwa ternyata sekolah juga punya aturannya masing-masing, ada yang hari itu harus dikumpulkan dengan berbagai media, aduh ini nggak ada di rumah, aduh ini kertasnya harus berwarna ya, nggak boleh ya kertasnya yang polos, seperti itu. Nah, itu juga bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita semua ya bunda,
Untuk ibu guru, usahakan di masa pandemi ini kita mencari alat-alat pembelajaran yang memang mudah ditemukan oleh ayah bunda di rumah. Juga untuk ayah bunda, semoga selalu diberikan kesehatan, kesabaran dalam membimbing Ananda di rumah. Kemudian berikutnya. Iya? Oh, maaf. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini untuk rancangan kegiatan yang menarik untuk anak. Yang pertama, kita harus memvariasikan kegiatan. Ini untuk ayah bunda di rumah nih, untuk bu guru juga bisa. Lalu gunakan alat atau bahan yang dekat dengan anak atau yang ada di rumah. Kegiatannya divariasikan, misalkan hari ini kegiatannya adalah kita menggambar. Lalu besok kita bisa melakukan kegiatan masak. Berikutnya lagi kita bisa menciptakan sesuatu dari barang bekas. Itu variasi kegiatan, jadi tidak monoton. Anak-anak yang harus terpapar screen time juga. Tidak juga kegiatan yang paper and pencil, tidak yang hanya kertas, pensil, dan menulis, dan sebagainya, tidak hanya itu. Bisa juga kita ajak anak-anak untuk kalau sekarang nonton berarti berjalan-jalan di sekitar halaman rumah, atau mengeksplor rumah. Kadang kan juga kita belum tentu pernah sering mengeksplor rumah dengan anak-anak. Atau membongkar barang-barang, oh yang sudah lama nih, barangnya numpuk. Kita lihat yuk ada apa aja. Bisa seperti itu. Kemudian gunakan alat bahan yang dekat dengan anak. Misalkan kita mau gunakan terigu, itu kan anak-anak juga sudah tahu. Lalu kita menggunakan air, nah itu anak-anak sudah tahu. Kita menggunakan pewarna makanan, nah itu juga anak-anak sudah tahu. Jadi jangan menggunakan alat-alat yang memang anak-anak belum tahu. Nah itu boleh, tapi untuk memudahkan aktivitas di rumah yang mungkin peralatannya terbatas, ada baiknya kita menggunakan alat-alat yang ada di rumah, yang memang setiap hari anak-anak sudah tahu dan sudah lihat, dan itu pun akan memudahkan ayah bunda untuk menciptakan kegiatan dari rumah. Lalu yang ketiga, melakukan secara natural, fleksibel namun tetap memiliki perencanaan. Nah tadi ini juga sudah dipaparkan oleh Bulan. Natural di sini maksudnya jangan kaku gitu Bu, sama anak sendiri kan ya, sama anak murid. Kalau saya mengajar anak kelas 1, jadi memang di awal ajaran itu lumayan berat untuk saya sendiri karena memang anak-anak ini belum pernah bertemu dengan saya. Lalu bertemu di Zoom. Ini pasti Ibu Bapak Guru alami juga. Nah, secara natural kita ketika mengajar kita memang harus mencemplungkan diri. Ketika kita bekerja kita harus mencemplungkan diri ke dalam kegiatan yang sedang kita lakukan supaya feel-nya itu dapat. Begitu juga dengan anak-anak. Ketika bermain tadi ada Bulan mengatakan pendampingan dan menemani itu berbeda. Ya, itu berbeda. Karena ketika kita sudah menemani anak tapi kita asik dengan kegiatan sendiri, anak-anak akan merasa, oh bundaku nggak peduli ya. Oh bundaku kok gitu aja sih, pasti nanti responnya, oh bagus sekali, keren. Lalu sibuk lagi. Nah itu sama seperti kita orang dewasa. Jadi ketika kita berbicara, lalu lawan kerja kita hanya, oh oke, bagus, seperti itu. Kita akan merasa, yakin nih bagus, akan merasa seperti itu. Sama, jadi kita balikan juga ke diri kita sendiri. Jadi ketika ada baiknya kita ikutan dengan kegiatan itu, kita sedang memasak, kita libatkan anak memasak, anak menggambar, paling tidak, kalau bundanya tidak bisa menggambar, ya paling tidak bundanya membuat apa, lalu bisa juga loh, tidak melulu harus orang tua yang menjadi guru untuk anak. Kita juga bisa, wih keren nih gambarnya, coba ajarin bunda dong, bunda cuma bisa bikinnya seperti ini, bisa seperti itu, dan itu anak-anak akan senang sekali. Lalu yang keempat, tidak melihat hasil. Nah ini juga sudah dipaparkan oleh Bulan tadi. Jadi untuk anak usia dini sendiri, kita masih mengutamakan bondingnya. Untuk hasil, nah itu bisa dikatakan sebagai bonus untuk kita. Nah, berikut ini adalah beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan sehari-hari di rumah dengan anak-anak atau biasa disebut dengan life activities. Banyak sekali ayah bunda kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah yang mungkin sebelumnya ayah bunda merasa, aduh ini ngapain gak usah dibantu, nanti bunda ribet, nanti bunda kelamaan, seperti itu. Nah untuk pembelajaran di rumah ini boleh kita mulai terapkan ke anak-anak ya bunda, misalkan, aduh nih bunda sibuk nih, sebentar lagi kamu Zoom, bunda belum menata makanan untuk ayah. Nah itu bisa anak-anak dilibatkan untuk itu. Nah ini adalah pembelajaran dari rumah, life activity, memasak dan menyajikan makan. Kalau di sekolah saya biasanya memang kita ada kegiatan ini seminggu sekali untuk dikirimkan fotonya melalui WhatsApp group. Jadi di sini ada pembelajaran live activity, di mana nanti anak-anak melakukan activity yang di rumah untuk sehari-hari.
lalu dikirimkan ke ibu gurunya melalui WhatsApp group. Ini seperti ini ada masak tetap dijaga keamanannya ya Bunda. Jadi kalau hanya untuk mencampur bahan makanan atau menyajikan itu masih oke lah ya. Tapi kalau untuk sudah mulai naik ke atas kompor, ya itu silakan nanti ayah Bunda yang eksekusi untuk selanjutnya. Kemudian membaca buku. Nah ini juga menanamkan sikap senang membaca kepada mereka. Jadi membaca buku. Ini saya sudah cobakan pada ponakan saya yang kecil ini. Saya perkenalkan dia dengan buku dan alhamdulillah sampai sekarang dia senang sekali dengan buku. Walaupun dia belum bisa baca, tapi dia sangat excited dengan buku. Jadi mungkin ini juga ada hikmahnya. Maksudnya anak-anak ada di rumah, orang tua jadi tahu, oh anakku masih belum ini ya dengan buku ya. Jadi ayah bunda juga bisa koreksi bahwa oh ternyata mungkin selama ini kita kasih kurang memberikan lingkungan yang yang literasi, kita jarang memberikan buku, kita lebih kepada gadget, kita lebih kepada kumpul sama-sama seperti itu. Jadi boleh mulai sambil dikoreksi juga ya bunda. Kemudian berkebun. Nah ini yang mempunyai halaman silakan digunakan. Anak-anak suka sekali dengan ini. Tetap menjaga keamanan, kebersihan, terutama di masa pandemi sekarang. Boleh di lingkungan rumah yang ayah bunda pasti tahu yang aman untuk anak-anak yang seperti apa. Di sini anak-anak akan suka, mereka akan mengeksplor bebatuan, mereka akan mengeksplor tekstur tanah. Di sini juga secara tidak sadar kita sudah melatih motorik halus dan kasar mereka karena mereka bisa berjalan, memetik, merasakan tanah teksturnya seperti apa. Ini bisa mengembangkan motorik halus dan kasar mereka. Juga bisa mengembangkan kemampuan berbahasa mereka karena mereka di sini akan mengatakan, wah bunganya pink, misalkan seperti itu. Wah bunganya di tengahnya ada. Nah itu akan menambah kosakata juga. Nah akan lebih baik lagi ketika anak berbicara seperti itu, bunda juga memberikan informasi tambahan. Misalkan lihat nih, bunganya berbelok ke arah matahari. Bunganya mengejar sinar matahari karena dia membutuhkan cahaya matahari untuk makan. Nah, informasi seperti itu juga bisa ditambahkan oleh ayah bunda. Jadi, anak-anak mendapatkan informasi lebih dari yang sebelumnya sudah dia tahu. Jadi banyak ya bunda. Ini kegiatan di luar ini sangat menyenangkan. Lalu yang berikutnya adalah membuat Play-Doh. Nah ini pasti ibu bapak guru sudah tahu nih cara membuat Play-Doh dan ayah bunda juga sudah mulai tahu sekarang. Di sini alat-alatnya sangat sederhana bunda, cukup tepung terigu, garam, minyak goreng, dan air. Kalau saya biasa pakai ini, biasanya ada juga yang memakai air hangat. Jadi untuk menghancurkan si garamnya. Kalau saya memang sengaja garamnya tidak saya hancurkan. Jadi untuk membantu sense mereka terutama dalam menyentuh ya. Ada tekstur kasar-kasarnya, jadi mereka bisa melatih motorik kasarnya juga. Kemudian ada lagi menggambar. Nah, ini ada beberapa anak yang memang di sekolah itu sangat menyukai menggambar. Mereka suka sekali menggambar. Nah, anak-anak seperti ini biasanya hanya suka berdiam diri di dalam rumah. Tapi misalkan ayah bunda pengen, aduh nih anakku di rumah terus misalkan. Yuk kita sekali-kali jalan-jalan yuk ke halaman yuk, kita lihat ada apa ya di halaman. Nah, ayah bunda kembali lagi ya, bahwa cara belajar tiap orang itu berbeda. Ada yang mereka sukanya menggambar, ada yang kinestetik, ada yang sukanya berjalan, ada yang visual, ada yang auditori. Jadi memang setiap anak memiliki cara belajarnya sendiri-sendiri. Nah, untuk anak yang seperti ini, mungkin dia visual, jadi lebih senang untuk menggambar. Seperti itu. Nah, ketika ayah bunda ingin, aduh saya pengen nih anak saya ke alam nih, nature, natural, jadinya pembelajarannya, itu bisa. Caranya, ayah bunda mengambilkan beberapa daun, lalu itu kegiatan mengarsir. Nah itu jadi nanti anak-anak akan tahu, itu pasti anak akan bertanya, bunda dapat daunnya dari mana? Kok banyak jenisnya? Seperti itu nanti, disitulah ayah bunda bisa menyisipkan. Ini bunda dapat dari kebun belakang loh, masih banyak loh jenis daun yang lain, kita cari yuk. Gitu. Nah itu nanti akan menumbuhkan ketertarikan anak terhadap yang lainnya. Jadi memang setiap anak ini dan kita juga memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Tapi alangkah baiknya kalau kita juga diperkenalkan dengan cara pembelajaran yang lain. Oke, demikian untuk pembelajaran kreatif dari rumah. Nah, pembelajaran kreatif dari rumah itu yang bisa dilakukan atau mungkin ayah bunda sudah banyak nih pengalamannya selama 8 bulan ini sama anak-anak. Sudah sering sekali melakukan kegiatan lain, sudah meminta anak untuk mencuci sepatu sendiri, sudah meminta anak untuk, anak saya sekarang sudah bisa makan sendiri, alhamdulillah. Anak-anak sudah lebih tepat waktu. Nah, tetap ya ayah bunda, tetap dengan konsisten.
konsisten ini satu kata yang sederhana, tapi memang itu sangat sulit sekali untuk diterapkan. Seperti itu, tidak hanya untuk anak dewasa ya. Kadang kita pun tidak hanya untuk anak-anak, kadang untuk kita sendiri juga orang dewasa, untuk konsisten itu terkadang kita mengalami suatu kendala gitu. Jadi ada kesulitan-kesulitan tersendiri untuk itu. Jadi ayah bunda tetap semangat mendampingi anak-anak di rumah. Nah, yang berikut ini adalah cara pembelajaran kreatif dari sekolah. Nah, nih ibu guru, ibu bapak guru pasti sudah tahu nih, sekarang sudah mulai nih yang namanya edit-edit video, syuting. Nah, sekarang kerjaan guru ada tambahannya, syuting untuk pembelajaran. Itu juga saya lakukan. Saya syuting untuk pembelajaran beberapa kali. Kadang di sekolah, kadang di rumah. Tapi saya lebih suka di sekolah karena pertama memang untuk gangguan-gangguan back sound itu lebih kurang kalau di sekolah. Jadi kalau di rumah itu banyak back sound-nya. Jadi saya memilih untuk di sekolah untuk pembuatan video, untuk pengeditan bisa dilakukan di rumah. Nah, untuk pembelajaran melalui aplikasi elektronik, ini banyak sekali ya bunda, banyak sekali jenisnya. Tapi, kalau dari saya pribadi, kendala yang saya temukan adalah device yang tidak menunjang. Nah, itu kendalanya. Belum lagi kendala sinyal. Nah, itu juga kendala. Kendala yang memang bisa dikatakan klise, tapi itu sangat berpengaruh untuk proses pembelajaran. Seperti itu. Aplikasi elektronik ini sudah mulai ngedrop. Misalkan yang tiba-tiba laptopnya mati, kita lagi asik ngedit, tiba-tiba laptopnya mati. Aduh, itu kesel banget. Kesel sekali kalau udah kayak gitu. Nah, itu lagi asik ngedit, mati. Lalu ketika kita butuhkan untuk rapat, pakai handphone, Zoom-nya udah kehapus, karena kemarin dihapus, karena udah kepenuhan. Kita download lagi, nah seperti itu. Dan berikut akan saya paparkan beberapa aplikasi elektronik yang pasti ibu bapak guru sudah tahu semuanya. Nah, di sini ada InShoot. InShoot ini aplikasi untuk mengedit video. Kalau bagi saya, InShoot ini cukup ringan, cukup bersahabat dengan berbagai media elektronik. Kalau buat saya ya Bu, karena memang keterbatasan media yang saya punya. Nih saya hanya punya handphone Samsung J Pro. Itu. Jadi ini ketika saya membuat dengan aplikasi ini, saya bisa membukanya di kedua aplikasi saya, maksudnya kedua device saya, ada di laptop itu aman untuk dibuka, di handphone juga bisa. Lalu yang berikutnya adalah Filmora. Nah, saya infokan kembali kalau InShoot ini sebenarnya berbayar, ada per bulannya kurang lebih berapa ya, 51.000 kalau nggak salah. Jadi kalau ini tidak berbayar, maka dia akan menimbulkan watermark di bawahnya. Ada tulisan InShoot-nya. Kalau dia berbayar, maka tulisannya tidak ada. Jadi itu akan smooth sekali untuk si video pembelajarannya. Kemudian Filmora. Nah, Filmora ini juga bagus, aplikasi yang sangat bagus. Tetapi untuk device saya, dia tidak support. Jadi ketika saya pernah mengunduh ini, saya sudah pernah coba untuk mengedit, di tengah editan, tiba-tiba laptopnya mati. Karena terlalu berat. Kemudian di handphone juga dia tidak bisa memutar video yang sudah saya buat. Karena memang dia cukup berat untuk aplikasinya, untuk handphone yang saya punya. Handphone saya yang punya tidak bisa menopang daya yang dihasilkan oleh Filmora sendiri. Kemudian Powtoon. Nah, ini banyak nih Powtoon, sekarang sudah sering sekali digunakan. Nah, intinya ayah bunda, ketika kita menggunakan device ini, kita juga harus memperhatikan banyak hal. Contohnya, ketika kita menggunakan InShoot, kita juga harus memikirkan bahwa kira-kira ayah bunda di rumah akan mudahkah mengaktifkan ini, atau nanti akan lebih banyak yang terkendala untuk mengaktifkan ini. Jadi kita harus memperhatikan dulu ya ibu bapak guru ketika kita akan men-share media pembelajaran yang ingin kita share. Supaya terjalin hubungan yang harmonis. Maksudnya ketika kita belajar dengan daring ini, pasti akan lebih banyak komunikasi. Ataupun tidak ada komunikasi sama sekali. Jadi terkadang karena orang tua sudah mulai jenuh, mereka pun sudah mulai sepi di grup WhatsApp. Ini kan menjadi pertanyaan untuk kita, ini bagaimana ya? Nah, itu tugas guru untuk menghidupkan kembali. Menghidupkannya bisa, misalkan kita pakai pesan pagi. Pesan paginya, halo selamat pagi anak-anak, ayah bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Bu guru punya tebak-tebakan loh. Nah, itu akan menghidupkan kembali WhatsApp grup yang sudah kita buat, yang tadinya sepi. Yang tadinya sepi, mungkin orang tua cuman, oh iya informasi, oh iya ini seperti hanya dibaca saja, lalu nanti akan ada interaksi guru dan anak. Dan juga sebagai ajang yang menyalurkan kita, mengkaitkan kita, menghubungkan kita walaupun kita berjauhan,
Tapi ternyata kita ada loh, Bu Guru ada loh anak-anak, Ibu Bapak Guru ada loh Ayah Bunda untuk membantu Ayah Bunda ketika ada kesulitan dalam mengakses pembelajaran yang sudah dibuat. Nah, yang berikutnya adalah Canva. Ini juga pasti sudah banyak mendengar. Jadi, di sini saya memperkenalkan beberapa device yang memang cukup nyaman sih. Kalau menurut saya, ini cukup bersahabat dengan all device yang kita punya. Jadi, insya Allah dengan menggunakan ini, device apapun akan bisa untuk membukanya. Tidak terlalu berat dan juga gambarnya menarik. Nah, ini adalah Canva. Canva ini untuk membuat poster bisa, untuk membuat video bisa, untuk membuat gambar yang lucu-lucu bisa. Jadi kalau guru-guru TK boleh nih mengeksplor ini. Untuk Canva ada juga yang lain, banyak juga yang lain. Nah, ini adalah salah satu contoh pesan pagi yang setiap pagi kami buat bergantian. Jadi kalau saya sekarang mengajar anak kelas 1, di level saya itu ada sekitar 6 guru. Jadi kita bergantian setiap harinya untuk membuat sapaan pagi untuk anak-anak. Ini ada, kadang kita buat pertanyaan, kadang kita buat juga kuis, lalu nanti kita juga memberikan tantangan kepada anak-anak. Ayo coba sekarang Bu Guru siap nih menerima tantangan dari anak-anak, seperti itu. Dan ini ada kata-katanya, jadi kita perhatikan juga kalau misalkan di sekolah itu sekolah umum, jadi ada yang non-Islamnya juga, jadi kita harus perhatikan untuk mengucapkan selamat pagi, lalu apa kabarnya, semoga anak-anak selalu sehat dan semangat, terus menyemangati anak-anak di rumah untuk belajar. Nah, ini adalah contoh pembuatan pesan pagi dari Canva. Sebetulnya ada juga banyak mereka punya template. Ada yang sudah jadi kita tinggal mengganti kata-katanya, atau ada juga kita bisa mengkreasikan kreasi kita sendiri. Ini di Canva. Jadi memang harus tetap kita hidupkan ya Ibu Bapak Guru. Jadi jangan udah ngasih tugas, oh ya udah gitu, udah hari ini pokoknya harus dikumpulin, koreksi, kelar gitu. Tapi kita tidak menjalin hubungan antara kita dan anak-anak, karena anak-anak juga sangat membutuhkan. Sebenarnya aku sekolah nggak sih gitu, karena saya sudah banyak melihat anak-anak di sekitar saya yang di jam sekolah tuh mereka malah main, kamu nggak sekolah? Lalu nanti mereka jawabnya, udah tadi cuma 5 menit sama bunda. Nah jadi bundanya lagi yang ngerjain. Nah yang seperti itu, jadi memang perlu diperhatikan juga untuk kapasitas anak-anak, kemudian lamanya waktu untuk mereka melakukan Zoom, hubungan kita dengan anak-anak, dan terutama lagi hubungan kita dengan ayah bunda. Pasti ayah bunda, karena ini pertama kali, ayah bunda pasti akan merasa kesulitan untuk bagaimana nih mendampingi anak-anak, bagaimana saya menghadapi anak saya yang ternyata seperti ini gitu setelah di rumah. Seperti itu. Jadi itu perlu ada komunikasi antara guru, orang tua, dan guru dengan anak. Itu harus dijalin setiap hari. Salah satunya dengan cara memberikan pesan pagi, voice note, video call. Terakhir saya mulai melakukan video call WhatsApp 10 menit dengan anak-anak. 10 menit waktu awal itu di sekitar bulan September, itu awal kita baru video call WhatsApp. Itu kita personal, jadi satu-satu. Seperti kita mendekatkan diri ke mereka, bahwa ini Bu Guru loh. Gitu. Kadang kan ada beberapa anak yang memang ketika personal kita menyapanya satu-satu, mereka baru mau nih berbicara. Kadang ada yang, oh udah tanpa disuruh mereka udah bicara terus. Nah ini kita menjaga untuk anak-anak yang maunya personal. Nah selang sebulan kemudian, saya baru melakukannya minggu lalu, kita melakukan video call group. Jadi berisi 5 anak, 5-4 anak, 4-5 anak, sama bu gurunya, bu guru dalam satu kelas itu. Kita menyapa mereka, kita ngobrol kesana kemari, ngobrol apa, hobi mereka, bagaimana, bertukar pikiran, bagaimana kegiatan mereka di rumah, perasaan mereka. Nah, perasaan mereka itu juga perlu digali, bagaimana perasaannya. Nanti mereka akan bilang, kangen sekolah Bu Guru, kapan kita sekolah lagi? Nah, kita juga memberikan feedback yang sama, bahwa iya Bu Guru juga kangen kok, kangen dengar suara anak-anak, kangen main sama-sama. Nah, seperti itu. Jadi memang ada hubungan. Jadi jangan ya udah WhatsApp grup kasih tugas, ini Ibu kumpulkan jam sekian udah selesai. Jangan seperti itu juga. Kita tunjukkan kepada ayah bunda bahwa kita ada untuk membantu, dan juga kepada anak-anak terutama bahwa Bu Guru ada loh, seperti itu. Nah, satu lagi nih ayah bunda, ada loh banyak-banyak sekali kegiatan yang kejadian-kejadian menarik selama daring ini. Ada yang tadi kalau saya flashback lagi ke slide saya yang belakang tadi, yang menurut WHO waktu lamanya anak untuk terpapar screen time-nya ini, itu ada juga ketika kita melihat, coba kalau ibu bapak guru atau ayah bunda nih sering lihat di rumah nih, misalkan lagi Zoom, 1 menit oke, 2 menit oke, 5 menit oke, 10 menit ada yang udah mulai gerak-gerak, goyang-goyang,
udah mulai ada yang ke kolong meja, ada yang tiba-tiba pas saya balik nih setelah share screen hilang semuanya anak-anak itu, ada yang ke toilet dulu, ada yang apa, nah itu ada yang seperti itu. Jadi kita juga perlu perhatikan tenggat waktu konsentrasi mereka. Ada sebuah teori, saya lupa teori dari siapa yang mengatakan bahwa konsentrasi anak itu sesuai dengan umurnya. Anak 4 tahun 4 menit, anak 5 tahun 5 menit, anak 6 tahun 6 menit. Nah itu adalah span-nya mereka untuk konsentrasi. Jadi apalagi ini kita belajarnya secara daring, nggak ada gurunya, cuman kita lihat video, nggak ada aktivitas timbal balik, kita hanya mendengarkan. Nah itu justru effort yang luar biasa untuk anak sendiri. Jadi memang ya kita harus paham sebagai guru. Misalnya sudah 15 menit nih, sudah melihat anak-anak yang sudah mulai ada yang ke kolong, ada yang toto hilang, nggak ada di layarnya, ada yang cuman kelihatan tangannya aja sambil gini-gini ke gurunya, ada yang sambil makan astor. Nah boleh kita adakan sela-sela itu seperti ice breaking dulu. Misalkan yuk anak-anak tepuk-tepuk dulu yuk, kita nari-nari dulu, bisa seperti itu. Jadi kita hilangkan dulu kejenuhannya. Kita bercanda dulu, lalu nanti kita kembali lagi kepada pembelajaran. Nah, seperti yang tadi Bulan juga sudah sampaikan bahwa harus ada manajemen waktu dan juga aturan. Nah, bukan berarti saklek ya Bunda, tapi kita tetap terus mengingatkan karena anak-anak ini sudah mulai pelan-pelan kita ajarkan aturan. Seperti contohnya, kalau saya biasanya kalau Zoom, kalau dulu itu awal-awal pakai Zoom, anak-anak belum tahu cara mute, unmute. Jadi saya gambarkan speakernya yang di mute dan juga yang di unmute. Jadi kita sudah setting aturan juga sama anak-anak. Jadi kesepakatan itu dibuat bersama anak-anak, bukan sepihak dari kami, dari guru. Contohnya, oke, karena kita sekarang Zoom, kalau Bu Guru bicara, anak-anak bicara, perasaan anak-anak bagaimana, nyaman atau tidak, misalkan seperti itu. Lalu nanti pasti anak-anak akan bilang, nggak nyaman Bu, berisik. Oke, berarti aturan pertama kita ketika kegiatan Zoom adalah, ketika ada Bu Guru atau teman lain yang sedang mengungkapkan pendapat, silakan teman-teman yang lain untuk menonaktifkan suaranya. Kalau di Zoom waktu itu saya perkenalkan di mute. Suaranya seperti ini. Jadi saya gambarkan speakernya dengan diwarnain merah. Mute-nya seperti ini. Posisi speakernya ada di sebelah kiri kalian. Itu ada seperti ini gambarnya. Jadi kita perhatikan lagi bahwa anak-anak masih visual. Kalau kita cuma bilang, itu loh nak, sebelah kiri bawah, itu mereka sampai 15 menit baru ketemu. Jadi kita gambarin, ada yang sudah di mute, ada yang belum di mute, ada yang mute, unmute, jadi ada 2 gambar. Nanti mereka suka lupa tuh, Bu Guru, tapi belum di unmute. Nah, kita kasih lagi gambar. Silakan di unmute, seperti itu. Jadi itu awal-awal caranya. Tapi kalau sekarang sudah canggih, Bu. Kadang saya share screen seperti ini, atau ada yang coret-coret. Lalu nanti nggak ada yang mengaku. Saya share screen lagi, ada yang coret-coret. Nah, itu kembali lagi, kita harus set aturan juga dengan anak-anak. Seperti itu.